Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cindy Antika dengan NIM 2105110937. Aku berasal dari kelas A PGSD 2021. Di sini aku akan menjelaskan tentang sebuah materi yang berjudul tumbuhan tingkat rendah, dua jenis tumbuhan paku-pakuan yang berbeda. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran sekolah dasar. Saksikan ya. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu tumbuhan paku-pakuan. Apakah kalian pernah mendengar tentang tumbuhan paku-pakuan? Paku-pakuan merupakan sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Dapat disebut dengan Dracaeophyta. Tumbuhan paku-pakuan termasuk ke dalam kingdom Plantae. Phylum Pteridophyta. Kingdom Plantae ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel atau klorofil, sehingga dapat membuat makanannya sendiri yang disebut autotrof. Tumbuhan ini tidak menghasilkan biji atau biasa disebut semen untuk berkembang biak dan hanya dapat hidup dengan tunas. Paku-pakuan menghasilkan spora dalam proses reproduksinya yang mampu berkembang menjadi individu baru tanpa fusi yang disebut dengan reproduksi vegetatif. Setelah mengetahui apa itu tumbuhan paku-pakuan, timbul pertanyaan kedua. Apa saja ciri-ciri dari tumbuhan paku-pakuan? Dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, terdapat ciri-ciri tumbuhan paku-pakuan, yaitu tumbuhan pakuan atau yang disebut dengan Pteridophyta, divisi dari kingdom Plantae, memiliki akar yang biasa disebut rhizoid. Batang dan daun sejati disebut Pteridophyta karena memiliki pembuluh angkut. Yang kedua, pakuan tidak menghasilkan bunga dan buah, tetapi menghasilkan spora untuk berkembang biak. Tumbuhan paku-pakuan memiliki daun sejati sehingga disebut dengan Pteridophyta. Hidup di kawasan tropis basah. Tumbuhan paku-pakuan sering kita jumpain di daerah yang sangat lembab. Dari ciri-ciri tersebut, terdapat jenis-jenis paku-pakuan, yaitu paku andam, Dicranopteris linearis, paku telanjang, Phyllophyta, paku kawat, Lycopodiophyta, paku ekor kuda, Equisetophita, paku pedang, Nephrolepis,
paku sarang burung Asclepionidae, dan terdapat pula jenis paku-paku lainnya. Di sini saya akan memberikan dua contoh tumbuhan paku-pakuan dengan jenis yang berbeda, yaitu paku andam atau resam dengan paku pedang. Paku andam atau resam Dicranopteris linearis, Gleysinia linearis, merupakan jenis paku yang besar yang biasa tumbuh pada tebing-tebing di tepi di jalan pegunungan. Tumbuhan ini dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua atau tangkainya bercabang mendua yang disebut dikotom. Resam dikenal juga sebagai tumbuhan invasif di beberapa tempat karena mendominasi permukaan tanah, menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Paku resam diklasifikasi dalam Gleysinia linearis, divisi Pteridophyta, kelas Gleysininifida, subkelas Linearis. Secara morfologi, paku resam batangnya berbentuk seperti merayap. Biasanya berbentuk jalinan sheet yang padat. Hidup di tanah, mempunyai batang tumbuh sejajar dengan tanah sehingga tidak terlalu terlihat karena tubuhnya menyamai seperti akar, sehingga batangnya biasa disebut dengan rizom. Bentuk daun paku ada yang tunggal, majemuk, dan juga menyirip. Daun Gleysinia menjari, anak daun menyirip yang disebut gasal. Paku andam dipakai untuk pelindung, sementara pada persemaian-persemaian pernah ditemukan fosil Gleysinia ansem dari zaman Trias. Tumbuhan paku ini mempunyai tajuk daun yang berbentuk pita memanjang, yakni antar 18 sampai 75 mm. Lapisan licin, tepinya datar, mempunyai sorus lebih dari satu. Ternyata tanaman paku andam juga dapat dijual sebagai tanaman hias. Adapun bagian yang digunakan yaitu untuk obat daunnya dan akar yang segar ataupun kering. Khasiat paku andam, akar dan paku andam ini mengandung saponin, tanin, dan kardenolin, bisa dimanfaatkan untuk obat batuk, luka, memar, dan infeksi saluran kencing. Beberapa resep herbal sederhana. Yang pertama, batuk. Siapkan 20 gram batang segar paku andam, dicuci, lalu direbus dengan 400 ml air selama 15 menit. Lalu disaring, airnya diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Yang kedua, paku andam dapat menyembuhkan infeksi saluran kencing, yaitu siapkan 30 gram akar paku andam, dicuci, lalu direbus dengan 400 ml air sampai tersisa setengahnya. Saring, airnya diminum sekaligus.
Kandungan kimia yang terdapat pada paku andam atau paku resam yaitu kaempferol murni adalah bubuk berwarna kuning. Amfrol adalah salah satu flavonoid yang paling penting dan paling luas, mengandung struktur C6, C3, C6-Cas. Paku resam mengandung senyawa kaempferol. Kaempferol yang terdapat di paku resam yaitu Na, kaempferol sulfide, dan Na, kaempferol 7 sampai sulfide 3-glucoviranose. Paku resam memiliki kandungan kimia Na-kaempferol sulfide, B, Na-kaempferol 7 sulfide 3-glucoviranose. Telah dikenal 30 flavonoid dengan substitusi hidroksi dan metoksi. Substitusi hidroksi merupakan O substitusi yang terdapat baik pada cincin A maupun cincin B. Pola oksigenasi dari flavonoid ini umumnya mengikuti pola oksigenasi 3, 5, 7, dan pola cincin B ditemukan substitusi pada karbon nomor 4 aksen dan 3 aksen atau 5 aksen. Flanofol yaitu banyak terdapat di alam, berturut-turut adalah quercetin, kaempferol, dan miracetin. Kaempferol merupakan antioksidan kuat dan membantu untuk mencegah kerusakan oksidatif dari sel-sel kita, lipid dan DNA. Kaempferol dapat mencegah arteriosklerosis dengan cara menghambat oksidasi lipoprotein dan pembentukan trombosit dalam darah. Studi juga telah menegaskan bahwa kaempferol bertindak sebagai agen kemopreventif, yang berarti bahwa itu menghambat permukaan ataupun pembentukan sel kanker. Flavonoid kaempferol dan quercetin tampaknya bertindak secara sinergis dalam mengurai proliferasi sel-sel kanker, yang berarti bahwa perawatan dikombinasikan dengan quercetin dan kaempferol lebih efektif daripada efek adiktif masing-masing flavonoid. Terdapat teori dalam paku andam yaitu ekstrinsik, yang kedua fraksinasi, yang ketiga kromatografi, yang keempat rekristalisasi, yang kelima kromatografi lapis tipis, dan yang keenam yaitu faktor retensi. Pembuahan pada paku berakhir jika zigot tumbuh anakan yang diploid, yakni sporofitnya. Tumbuhan paku umumnya berupa frotalium, kemudian mati. Apabila tidak terjadi pembuahan frotalium, dapat hidup hingga lama. Sporofit itulah yang menjadikannya Pteridophyta menjadi tumbuhan paku yang bagian tubuhnya bisa dibedakan jenis akarnya, batang, dan daun. Rizoma panjang, menjalar, batangnya berwarna coklat, tidak berbuluh dengan permukaan licin. Panjang batang mencapai 25-30 cm. Bentuk daun menyirip panjang,
lebar daun 0,4 cm. Ujung daun berbentuk oval, tidak mempunyai urat daun, memiliki anak tulang daun, mempunyai warna daun hijau muda, mempunyai tekstur daun yang kaku, mempunyai bulu-bulu halus. Bagian tepi daun yang datar terletak pada pertulangan anak daun. Memiliki warna hijau kekuningan saat muda, dan saat dewasa, sori berubah berwarna coklat. Mempunyai ental yang berwarna hijau. Paku ini juga mempunyai panjang daun yang tidak beraturan antara daun satu dengan daun yang lain. Peletakan daunnya berjajar dua dan tangkainya dikotomi. Gileisinia linearis biasa disebut dengan tumbuhan invasif di bagian tempat karena mendominasi permukaan tanah yang mengakibatkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Setelah dijelaskan tentang paku andam, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paku pedang. Paku pedang atau sering disebut Nephrolapis merupakan kelompok tumbuhan paku yang mudah dikenali dan dijumpai. Karena entalnya atau daunnya yang tumbuh dengan proses yang khas tumbuhan paku, memanjang berbentuk gerigi, dan memiliki batang yang menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Paku pedang masuk ke dalam kingdom plantae tingkatan takson genus family Lomariopsidaceae dan kelas Pteridopsida. Nephrolapis exaltata yakni salah satu dari sekian banyak jenis paku pedang yang memiliki peran penting dalam ekosistem. Paku pedang mampu berperan sebagai penyerap zat polutan, yakni bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti air dan udara, menyerap karbon monoksida. Patung pedang mudah beradaptasi dengan lingkungannya karena bersifat eflivit, menumpang hidup dengan tumbuhan yang lain, memiliki rizoma, dan umumnya tumbuh di daerah dataran tinggi, daerah kering dan daerah berair, serta di daerah terbuka. Paku pedang ini merupakan tumbuhan yang dapat menetralkan zat polutan. Zat berbahaya tersebut diubah menjadi oksigen melalui proses fotosintesis, sehingga menghasilkan udara yang aman untuk dihirup makhluk hidup lainnya. Selain itu, paku pedang mudah beradaptasi dengan lingkungannya karena bersifat epifit, yaitu tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain, serta memiliki rizoma atau rimpang ataupun batang yang menjalar yang ditahan kering dan menjalar kemana-mana. Jadi, dari uraian tersebut, paku pedang ini bisa tumbuh dimanapun dan termasuk tumbuhan perintis karena
paku pedang ini bergantung pada tumbuhan lain. Demikianlah penjelasan saya tentang tumbuhan tingkat rendah dengan dua jenis tumbuhan paku-pakuan yang berbeda. Semoga bermanfaat, dan setelah menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.